Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Bercerita tentang Kang Deddy Mulyadi, ya tentu saja panjanglah ceritanya kalau diceritakan. Dan kenapa Aki juga terus bisa mengikuti, karena nggak ada kerja. Jadi kalau Aki tidak ada undangan, tidak ada jalan-jalan, seharian di depan TV, tentu saja nyetelnya kan bosen. Dua macam lah. Sekarang itu mengikuti pola-pola pembangunan yang sedang dilaksanakan di Jawa Barat, baik itu jalan, jembatan, rumah-rumah rakyat, itu kan gapura-gapura dan lain sebagainya dilihat. Yang kedua, bagaimana filosofi Kang Deddy di dalam berpidato di mana-mana. Kok diundang? Dulu kan tidak ada gubernur yang diundang sama Dies Natalis diundang, apalagi kalau hari jadi kabupaten kota mah pasti itu dulu juga diundang, tapi kan beda gitu ya itunya. Jadi sehari-harian itu saja. Jadi kalau ada YouTube baru, dan sekarang yang menjelaskannya itu bukan satu. Misalnya sekarang ada kegiatan, itu ada 5 YouTube, 6 YouTube dengan nama yang berbeda. Itu kan jelajah desa, apalagi macam-macam lah begitu, diundang lah begitu. Jadi Aki juga hafal gitu. Nah, kemudian ya ada yang semuanya hampir sama, tapi ada yang lengkap, ada yang tidak. Ada yang di Aki 3 lengkap, ada yang di Pak Deddy lengkap, ada yang Pak Deddy tidak lengkap, di Aki lengkap gitu ya. Misalnya ini kan sekarang itu hanya Tritangtu yang untuk alam itu adalah pasir leuweung kayan, ya leuweung kayan, lebak sawahan, legok balongan. Itu Pak Deddy cuma 3. Tapi kalau Pak Solihin Gotama Purwanegara itu lengkap. Leuweung kayan, pasir awian, lebak sawahan, lengkop balongan, darat imahan. Wah, itu lebih lengkap lagi. Tapi filosofinya sama-sama saja begitu ya. Atau misalnya Aki itu menyebut adalah 7 mustika Sunda, sekarang Pak Deddy menyebutnya Pancawaluya. Jadi yang tidak dibawa 2, yaitu Panger dan Nanjir. Nggak apa-apa. Begitu sajalah seperti kira-kira itu. Nah, Aki yang ingin diobrolkan malam ini yang paling Aki itu senengi, kenapa? Itu tentang kiblat kita ke barat. Kiblat dalam arti keilmuan ya, atau filosofi. Kang Deddy kan selalu menyebut, kenapa kita harus belajar filosofi ke Perancis? Kenapa kita harus belajar filosofi ke Romawi? Kenapa harus belajar ke Sokrates, ke Aristoteles? Padahal mereka itu jadi RT pun di kita itu belum. Jadi mau bagaimana dicari ilmunya ke sana. Karena kalau diterapkan di kita belum tentu sama karakternya. Jadi sekali lagi ingat ya, falsafah Aki. Kita itu ditugaskan oleh Allah sebagai nasib kita di Indonesia. Di Sunda, lamun Aki di Ciwidey. Dilahirkan di Ciwidey itu mengandung makna itu. Tidak tertulis di Quran, tapi tersirat. Artinya kita harus jadi khalifatul fil ard di sini di Sunda, bukan di Inggris, bukan di Arab. Ke Arab itu adalah kewajiban ibadah, gitu ya. Tapi kewajiban menjadi Islam adalah Islam yang di Sunda ini begitu ya, itu seperti itu. Nah, akhirnya kalau begitu Deddy tidak mau menerima yang orang lain, bukan begitu. Pak Deddy juga menyebut, coba kita contoh Cina. Kenapa contoh Cina? Dengan begitu yang mewahnya dia, ilmunya, kehartaannya yang begitu banyak, tapi dia tidak malu menyebut bahwa dia itu adalah negeri tirai bambu. Itu kan Jepang dengan segala filosofinya, karena dia juga belajar.
Nah yang itu tuh ada di kita. Menurut dia di kita itu lengkap. Ada ilmu untuk hutannya, ada ilmu untuk planet-planetnya, itu ada. Dan itu diceritakan bukan sekarang setelah dia jadi gubernur, bukan sejak dia jadi bupati dia tetap bersikukuh. Aki masih ada tuh. Coba lihat YouTube, di situ ada yang dihadiri si Sulenya lagi tenar-tenarnya tahun 2000 berapa ya? 16, 2014. Itu yang menyampaikan itu. Ayo berani mengadu filosofi Sunda dengan filosofi Aristoteles. Begitu ya, seperti itulah, seperti itu. Jadi Aki minta bahwa kata dia itu, karena kalau kita selalu mengibat kepada orang lain, maka kita akan kehilangan jati diri dan identitas, ya. Betul kan? Betul. Kalau yang ada di kita saja. Aki kan pernah membuat buku tentang KIEKB atau filosofi atau langkah-langkah KIE. Aki kan disekolahkan juga, ke Bangkok Aki disekolahkan, ke Amerika Aki disekolahkan, dan berbagai ilmu yang dari barat ternyata di kita itu ada. Yang seperti kalau itu yang disebut dengan komunikator, goodwill, good performance dan lain sebagainya, itulah yaitu kepercayaan diri dan sebagainya. Itu kan tidak lebih daripada kita harus mempunyai wiraga, wirahma, wirasa, hade gogog, hade tagog, hade pantog. Itu kan mulia itu. Ya, ajaran leluhur kita itu. Makanya yang dikatakan oleh Pak Dedi itu di depan para profesor, kayaknya nggak ada yang protes. Para profesor itu berarti apa? Ya, yang belajar dari barat itu berarti dia itu adalah tidak mempelajari filosofi kita. Itu satu ya. Jadi sekali lagi ini bukan berarti fanatik. Dia itu memperbandingkan. Kalau kita sedikit-sedikit, oh itu dari barat, kita senang. Oh ini dari Arab, oh ini dari Timur. Kita senang bahasa-bahasanya. Kadang-kadang tidak ngerti juga kita pakai aja kan liar tuh itu. Itu menurut Pak Dedi dan termasuk Aki juga begitu. Yang kedua, beberapa ajaran yang sebelum datang agama itu sudah mirip dengan agama, dan kemudian pada saat agama-agama datang, terutama agama Islam, sama gitu. Jadi filosofinya seperti itu. Misalnya silih asah, silih asih, silih asuh, itu kan ajaran Siliwangi sebelum adanya Islam. Ya, setelah datang Islam disebut Bismillahirrahmanirrahim. Betul tidak kan? Begitu. Misalnya kudu cileh, enak kuru cileh kentel pejit. Artinya kita harus mengulangi tidur. Cileh itu kan kuru itu kurus ya. Cileh itu kan ini nih yang di sini di kelopak mata itu kotoran. Kalau cilehnya sedikit berarti dia tidurnya kurang. Kalau tidurnya banyak pasti itu cilehnya banyak. Kentel pejit artinya adalah kosong perutnya. Ya, kosong perutnya, tidak terus-terusan makan. Nah, makanya itu cileh kentel pejit itu termasuk juga ajaran yang harus kita laksanakan seperempat malam atau sepertiga malam untuk tahajud dan ibadah. Itu ajaran orang tua. Begitu agama datang sama. Kan begitu ya, saeutik mahi loba nyesa. Berarti kita tidak boleh boros, memanfaatkan yang ada, itu kan ajaran agama ya, begitu. Jadi banyak namun ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana gitu ya. Lain tepak sejen igal. Itu kan menggambarkan bahwa ajaran-ajaran orang tua kita itu apa yang harus kita lakukan itu sesuai dengan tugas kita oleh Allah, di mana kita dilahirkan. Itulah kira-kira seperti itu ajaran-ajarannya Dedi Mulyadi itu. Dan Aki juga sama, seperti itu aja lah ya. Dari dulu sampai ada kacang cili, kacang cinong, kacang panjang, gegebengan, ya, ngajak seri, ngajak ngomong, ngajak lempang, rerendengan, itu untuk pacaran. Buntiris jadi dipipir, karempekan kubadori, mual wakati ispikir, muntacan laksana diri. Itu bagaimana mengambil cita-cita bukan hanya kepada wanita saja.
ya. Tapi aya deui kacang cili, kacang cinong, kacang panjang gegebengan, kaciri urang Cibinong, lempangna alet-aletan. Begitu. Kenapa kita harus banyak datang dari luar gitu ya. Jadi banyak yang harus kita itu ulah dahar, ulah dahar eukeur lapar, ulah sare eukeur tunduk. Itu kan tidak ngerti kita. Tidak ngerti kita itu dari orang tua karena kita tidak menerjemahkan itu. Padahal itu benar. Kan Rasul kalau dia itu makan itu sebelum kenyang itu sudah berhenti. Itu kan ajaran Islam. Sebelum Islam orang tua mengajarkan itu. Nah itulah seperti itu ya. Jadi non ulah dahar keur lapar tingali. Kita lihat sekarang orang yang lapar makannya. Segala dirembus, segala diembat. Tidak tahu ini halal atau haram, itu serakah namanya. Ya kalau sekarang kan orang dijabarkan menjadi korupsi. Makanya kata Aki kalau mencontohkan jangan yang dulu lah. Kalau mencontohkan orang sombong itu tetap Fir'aun karena memang ada di dalam Qur'annya. Tapi kenapa yang seperti Fir'aun sekarang itu tidak banyak? Ya begitu. Sekarang ulah dahar keur lapar jadi rakus. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih. Dia ininya sudah tidak jalan otaknya. Ulah sare keur tuluh, lihat orang ngantuk di mana aja tidurnya. Ya, di kolong jembatan lah, di masjid lah, di mana aja dia ngantuk dia tidur. Berarti dia sudah tidak beraturan. Dia tidak punya harga diri kadang-kadang. Makanya dulu kan ada kata-kata kepada sopir-sopir truk itu ya, nyebutkan kita. Naon teh ari dahar jiga ratu, ari sare jiga asu. Jadi kalau makan seperti ratu di restoran aja dia makannya. Dan yang makannya yang enak-enak. Tapi kalau tidur seperti anjing, asu itu kan anjing. Nah inilah filosofi-filosofi yang disampaikan oleh Kang Deddy. Jadi sekali lagi mari kita apa yang selaras. Akhirnya kan Kang Deddy di mana-mana ngomong itulah salahnya kita. Jadi membedakan, memisahkan antara agama dengan budaya. Padahal budaya itu, agama itu budaya itu agama. Ya, ini susah nih, ini susah. Kenapa? Tidak semua orang paham. Untung aja tuh para profesor-profesor tidak kesinggung ya. Tidak boleh terlalu berorientasi ke barat dan ke timur. Coba sekarang kalau kita lihat orang yang menyerahkan pengantin. Silatullah ahal dima silatul itu kan gaya-gayanya Arab, gaya-gayanya timur. Tapi kenapa tidak disebut ilang along margahina ini peting nam yang berangna labuh curug grag-grag jurang burung parung banglangna baliluna tumamuna culangungna camplakna nyahakeun kana atikan rangsi. Apakah itu tidak lebih hebat, tidak lebih mulia? Bahasa kita, budaya kita, milik kita, kenapa harus diganti dengan orang luar? Begitu. Kalau dalam bahasa Sunda disebut palias jadi kasilih kujunti. Tidak boleh kepribadian kita tergeser oleh orang lain. Itu yang kedua. Mungkin masih banyak pertanyaan, nanti kita lanjutkan saja ya pada episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal yang salah, kita namanya juga diskusi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Asnan, Bu Cawang lah gitu ya dari Subang yang koreksi tentang kemang buruam, yang koreksi dengan lenger, dengan lenger beda ya itu. Betul, terima kasih kepada semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.